Kepingan takdir. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar saya makin semangat membuat cerita-cerita menarik lainnya. Lana duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar, menatap alat tes kehamilan di tangannya. 2 garis merah yang muncul begitu jelas itu, seolah sulaman takdir yang telah lama ia nantikan, kini menjadi nyata. Setelah 5 tahun pernikahan yang terasa dingin, hampa, dan penuh kesunyian, keajaiban itu akhirnya tiba. Ia akan menjadi seorang ibu. Selama ini, rumah mereka terasa seperti museum, indah di luar, tetapi kosong dan tanpa nyawa di dalamnya. Percakapan mereka hanya sebatas basa-basi, dan sentuhan yang penuh kasih sayang telah lama hilang. Keinginan untuk memiliki anak selalu menjadi topik yang sensitif, sebuah celah yang semakin lebar di antara mereka. Lana sering merasa dirinya menjadi penyebab keretakan hubungan mereka, seakan ketidakmampuannya memiliki keturunan adalah jurang pemisah yang tidak bisa dijembatani. Ia membayangkan bagaimana wajah Arka akan bersinar bahagia saat mendengar kabar ini. Senyumnya yang jarang terlihat kini akan kembali mereka. Mereka akan merencanakan kamar bayi, memilih warna cat yang ceria, dan berdebat lucu tentang nama yang indah untuk buah hati mereka. Bayangan itu mengisi setiap sudut ruang kosong dalam hati Lana. Senyumnya merekah, tulus, seolah menerangi setiap sudut ruang hampa yang selama ini ia tinggali. Kabar ini adalah hadiah terindah, bukti bahwa penantiannya selama ini tidak sia-sia, dan bahwa cinta mereka masih memiliki kesempatan untuk tumbuh. Ia akan memberikan kabar ini pada Arka malam ini, menciptakan kembali kehangatan yang telah lama hilang di antara mereka. Namun, kebahagiaan itu seperti nyala lilin yang ditiup angin kencang, padam seketika. Di perjalanan pulang, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal, diikuti sebuah foto yang membekukan darahnya. Foto itu menunjukkan Arka, suaminya, bersama seorang wanita lain. Mereka berada di sebuah kamar hotel mewah. Tampak begitu intim dan akrab, dalam pose yang tidak mungkin dilakukan oleh 2 orang yang hanya berteman. Jantung Lana berdebar kencang. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia berharap ini hanyalah salah satu lelucon tak lucu dari teman iseng. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa foto itu mungkin sudah lama atau hanya hasil manipulasi. Namun, keraguan itu musnah ketika pesan singkat berikutnya datang, menghancurkan sisa-sisa harapan. Suamimu akhirnya tahu di mana harus mencari kehangatan yang tak bisa kau berikan. Dia tak pernah benar-benar mencintaimu, Lana. Dia hanya kasihan padamu. Kau pantas tahu yang sebenarnya. Hatinya seolah ditusuk ribuan jarum. Kebahagiaan yang baru saja ia rasakan berubah menjadi rasa sakit yang menusuk, menjalar ke seluruh tubuhnya. Alat tes kehamilan yang ada di tangannya, yang tadinya simbol harapan, kini terasa seperti beban yang menghancurkan. Air mata mulai mengalir. Bukan lagi air mata kebahagiaan, tetapi air mata kepedihan dan pengkhianatan yang mendalam. Kebahagiaan yang baru saja mekar di dalam dirinya, kini terasa seperti bunga yang layu, dikotori oleh lumpur kebohongan. Lana tiba di rumah. Pikirannya kosong. Ia berjalan ke kamar mandi, mengambil tisu, dan menyeka air matanya. Lalu, ia kembali menatap alat tes kehamilan di tangannya. Kebahagiaan dan kepedihan itu bercampur, menciptakan badai emosi yang dahsyat. Kehamilan yang seharusnya menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya, kini terasa seperti beban berat. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, melihat seorang wanita yang tampak rapuh, lelah, dan penuh luka. Wanita yang selalu mencoba yang terbaik, yang selalu memberikan segalanya, tetapi akhirnya dikhianati. Selama ini,
Ia menyalahkan dirinya sendiri. Setiap kali Arka pulang larut, setiap kali ia menolak sentuhannya, setiap kali percakapan mereka hanya sebatas basa-basi, Lana selalu berpikir itu karena ia tidak bisa memberinya seorang anak. Ia mencoba berbagai cara, terapi, dan obat-obatan yang mahal. Ia bahkan mempertimbangkan operasi, hanya untuk memberinya kebahagiaan. Tapi semua itu sia-sia. Kebahagiaan yang dicari Arka bukanlah seorang anak, melainkan kehangatan dari wanita lain. Ia melihat kembali foto itu, membelalakan matanya. Arka terlihat sangat bahagia dalam foto itu, senyumnya tulus dan penuh kasih sayang. Senyum yang tidak pernah lagi ia tunjukkan pada Lana selama bertahun-tahun. Senyum yang seharusnya menjadi miliknya. Pesan itu terus terngiang di telinganya. Dia hanya kasihan padamu. Kalimat itu, lebih dari apapun, menghancurkannya. Ia tidak peduli Arka berselingkuh, tetapi ia tidak bisa menerima bahwa Arka telah membiarkannya hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun, membiarkannya menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berharga. Itu adalah pengkhianatan yang lebih dalam, pengkhianatan yang merusak jiwanya. Ia mengepalkan tangannya, membiarkan alat tes kehamilan itu jatuh dari genggamannya dan pecah berkeping-keping seperti hatinya. Dunia Lana runtuh, pecah menjadi kepingen-kepingen tajam yang tak bisa disatukan. Alasan-alasan yang dulu Arka berikan, kata-kata yang menusuk tentang ketidakmampuannya memiliki anak, semuanya kini terasa seperti lelucon kejam. Bertahun-tahun ia menahan rasa sakit dan kesepian, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa memberikan keturunan. Ia menjalani berbagai terapi, minum obat yang pahit, dan bahkan mempertimbangkan untuk mengadopsi. Setiap malam, ia menangis dalam diam, merasa gagal sebagai seorang istri. Kini, semua itu terasa sia-sia. Ia tidak mandul. Ia telah mengandung buah cinta mereka. Arka hanya mencari pembenaran untuk kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia sembunyikan. Rasa sedih yang tadinya menguasai hatinya, kini berubah menjadi amarah yang membara. Sebuah bara api yang siap membakar. Tidak hanya menyakitinya, tetapi juga menghancurkan siapapun yang telah menginjak-injak perasaannya. Ia mengusap air matanya dengan kasar. Air mata itu bukan lagi air mata kesedihan, melainkan bara api yang siap membakar. Perasaannya kosong, mati rasa. Arka dan wanita itu, mereka telah mengambil kebahagiaan yang baru saja ia genggam, menginjak-injak harapan dan kesetiaannya. Mereka telah merampas kesempatan untuk memiliki keluarga utuh yang selama ini ia impikan. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih dalam daripada sekadar perselingkuhan fisik. Ini adalah pengkhianatan emosional, pengkhianatan terhadap impian dan harapan yang telah ia bangun. Saat itu, Lana yang dulu pasrah telah mati. Wanita yang selalu mendahulukan orang lain, yang selalu berusaha memahami, yang selalu menahan diri, kini tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah tekad baja yang membeku. Tekad untuk membalas, untuk memastikan mereka merasakan setidaknya sebagian dari rasa sakit yang telah ia alami. Ia tidak lagi peduli dengan perasaan mereka. Ia hanya ingin keadilan. Dan ia tahu keadilan tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus mengambilnya. Lana duduk di lantai kamar, bersandar di dinding yang dingin, membiarkan pikirannya berputar. Ia tidak menangis lagi, tidak menjerit. Hanya ada keheningan, kekosongan, dan rasa dingin yang menjalari seluruh tubuhnya. Selama ini, ia selalu menjadi wanita yang baik, selalu memaafkan, selalu berusaha memahami. Ia selalu percaya bahwa cinta akan mengalahkan segalanya, bahwa komunikasi akan menyelesaikan semua masalah. Tapi keyakinan itu kini hancur berkeping-keping. Seperti cermin yang pecah, ia sadar
Tidak semua orang pantas mendapatkan pengampunan. Beberapa orang hanya pantas merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Dan Arka serta wanita itu, mereka pantas mendapatkannya. Ia bangkit, berjalan ke lemari dan mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada kenangan masa lalu, foto-foto pernikahan, surat cinta, dan hadiah-hadiah kecil dari Arka. Ia menatap foto pernikahan mereka, melihat senyum palsu Arka, dan merasakan amarahnya kembali memuncak. Ia merobek foto itu menjadi serpihan-serpihan kecil. Ia membakar surat-surat cinta yang dulu ia simpan dengan hati-hati. Ia menghancurkan hadiah-hadiah itu satu persatu. Ia tidak ingin lagi melihat kenangan-kenangan palsu itu. Itu semua adalah kebohongan. Itu semua adalah pengkhianatan. Ia akan membuang masa lalu, menghancurkan masa lalu, dan memulai babak baru. Ia memandang pantulan dirinya di cermin. Tetapi kali ini, ia tidak melihat seorang wanita yang rapuh. Ia melihat seorang pejuang. Seorang wanita yang telah bangkit dari abu kehancuran. Matanya tidak lagi dipenuhi air mata, melainkan api yang membara. Tangannya tidak lagi gemetar, melainkan terkepal kuat. Ia telah menemukan kembali kekuatannya. Kekuatannya untuk bertarung, untuk membalas, untuk menghancurkan. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos. Ia tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia. Ia akan membuat mereka menyadari terlalu terlambat bahwa mereka telah salah memilih lawan. Ia akan membuat mereka merasakan setiap tetes air mata yang jatuh, setiap malam yang dihabiskan dalam kehampaan. Ia akan memastikan mereka membayar, bukan dengan uang, tetapi dengan kebahagiaan dan harga diri mereka. Di tengah kehancuran itu, Lana menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang. Bukan lagi Lana, istri yang pasrah dan lemah, melainkan seorang wanita yang cerdas, kuat, dan tak kenal ampun. Ia merasa seperti terlahir kembali. Namun kali ini, bukan dari rahim ibunya, melainkan dari abu kehancuran rumah tangganya. Ia menyematkan nama baru untuk dirinya, sebuah nama yang mewakili sosoknya yang baru. Vita, nama yang terdengar anggun, namun memiliki kekuatan. Nama yang akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Vita tahu bagaimana cara memainkan permainan ini. Dinding kebohongan yang dibangun Arka, semua rahasia dan kebohongan yang telah ia sembunyikan, akan ia gunakan sebagai alat untuk menghancurkan mereka. Ia akan membalas setiap tetes air mata yang jatuh, setiap malam yang dihabiskan dalam kehampaan. Ia tidak akan terburu-buru. Balas dendam terbaik adalah yang disajikan dingin, perlahan, dan tanpa tergesa-gesa. Ia akan bermain dengan sabar, menarik benang-benang intrik, dan menyaksikan kehancuran mereka secara perlahan. Kehancuran yang tidak hanya merusak hubungan mereka, tetapi juga setiap aspek kehidupan mereka, baik sosial maupun profesional. Vita tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia setelah apa yang telah mereka lakukan padanya. Ia akan membuat mereka menyadari terlalu terlambat bahwa mereka telah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Ita memulai rencananya dengan langkah yang matang dan terorganisir. Ia menyusun daftar setiap hal yang ia ketahui tentang Arka, setiap kelemahan dan kerentanannya. Ia juga mulai mencari informasi tentang wanita yang ada di foto, Riana. Ia ingin tahu segalanya tentang wanita itu. Siapa dia? Di mana dia bekerja? Siapa saja teman-temannya? Dan apa saja kelemahan terbesarnya? Vita menyadari, untuk membalas dendam dengan efektif, ia harus menguasai permainan. Ia harus menjadi pemain catur yang ulung, bukan pion yang mudah dikorbankan. Ia mulai belajar hukum, membaca buku-buku tentang strategi bisnis dan manipulasi psikologis. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak hanya tentang membalas rasa sakit, tetapi juga tentang menciptakan kekuatan dari kehancuran.
Ia akan menggunakan kehancurannya sebagai bahan bakar untuk membangun dirinya kembali menjadi sosok yang tak terkalahkan. Ia akan membuktikan kepada Arka, kepada Riana, dan kepada dunia bahwa ia tidak bisa dihancurkan. Ia adalah seorang pejuang dan ia akan berjuang sampai akhir. Vita juga mulai mengubah penampilannya. Ia memotong rambutnya, mengenakan pakaian yang lebih modern dan profesional, dan berdandan dengan hati-hati. Ia ingin orang lain melihatnya sebagai sosok yang kuat, percaya diri, dan tak terkalahkan. Ia ingin mereka melihat seorang wanita yang telah bangkit dari kehancuran, bukan seorang wanita yang hancur. Ia tidak ingin Arka atau Riana melihatnya sebagai korban. Ia ingin mereka melihatnya sebagai lawan yang berbahaya. Setiap malam, Vita tidur dengan pikiran yang penuh dengan rencana balas dendam. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu, tidak lagi memikirkan cinta yang telah hilang. Ia hanya memikirkan masa depan di mana ia akan menjadi pemenang dan mereka akan menjadi pecundang. Ia akan menggunakan setiap sumber daya yang ia miliki, setiap koneksi, dan setiap keahlian yang ia pelajari. Ia akan membalas dendam yang paling sempurna, balas dendam yang akan menghancurkan mereka tanpa meninggalkan jejak. Ia akan menjadi arsitek dari kehancuran mereka. Vita memulai langkah pertamanya dengan kehati-hatian layaknya seorang ahli strategi yang sedang menyusun rencana perang. Ia tidak langsung melabrak Arka, tidak menanyakan foto, dan tidak mengungkapkan kekecewaannya. Sebaliknya, ia bertindak seolah tidak tahu apa-apa. Ia menjadi istri yang semakin perhatian, manis, dan pengertian, bahkan lebih dari sebelumnya. Di balik senyum palsunya, ia mengumpulkan bukti. Ia menyewa detektif swasta untuk melacak setiap gerakan Arka dan wanita itu, setiap pesan teks, dan setiap panggilan telepon. Melalui detektif, Vita menemukan nama wanita itu, Riana, seorang rekan kerja Arka di divisi pemasaran. Riana, yang tampaknya tidak menyadari bahwa ia hanya bidak catur dalam permainan ini, terlihat menikmati statusnya sebagai selingkuhan. Detektif Vita memberikan laporan yang lengkap, termasuk jadwal pertemuan mereka, tempat favorit mereka, dan bahkan obrolan mereka di media sosial. Vita mempelajari setiap detail tentang Riana dan Arka. Ia menganalisis kelemahan mereka, kerentanan mereka, dan setiap celah yang bisa ia gunakan. Ia mulai menyusun rencana yang rumit, menjebak mereka dalam jaring yang tidak akan bisa mereka lepaskan. Ia akan membuat mereka saling curiga, saling tuduh, dan akhirnya saling menghancurkan. Vita mengambil alih peran istri yang sempurna. Ia memasak makanan favorit Arka, menyiapkan pakaiannya, dan menyambutnya di depan pintu dengan senyum yang menawan. Arka, yang terkejut dengan perubahan sikap Lana, merasa bersalah. Ia mulai membatasi pertemuannya dengan Riana, berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan Lana. Tapi perubahan itu justru membuat Vita semakin yakin dengan rencananya. Ia tahu bahwa Arka adalah seorang pria yang mudah dipengaruhi. Ia hanya perlu menekan tombol yang tepat. Suatu malam, Vita dengan sengaja meninggalkan ponselnya yang terkunci di meja makan. Arka yang curiga mencoba membukanya, tetapi tidak bisa. Namun, Vita tahu bahwa Arka akan mencoba lagi. Keesokan harinya, ia sengaja meninggalkan ponselnya dalam keadaan tidak terkunci. Arka, yang tidak bisa menahan rasa penasarannya, melihat riwayat pesan masuk dan panggilan. Ia melihat pesan-pesan dari seorang pria yang bertanya tentang hubungan mereka. Arka tidak tahu bahwa pria itu adalah seorang aktor yang disewa oleh Vita untuk memancing rasa cemburunya. Arka yang cemburu mulai menuduh Lana berselingkuh. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan ke dalam perangkap yang dibuat oleh Vita. Lana dengan ekspresi yang terluka menyangkal tuduhan itu. Ia menangis,
berpura-pura bahwa ia tidak mengerti mengapa Arka bisa mencurigainya. Drama itu membuat Arka merasa bersalah dan semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang harus ia percaya. Sementara itu, Vita juga mulai memainkan permainannya dengan Riana. Ia menyamar sebagai seorang teman Riana di media sosial dan mulai menyebarkan informasi palsu tentang Arka. Ia mengatakan bahwa Arka berencana untuk menceraikan Lana dan meminta Riana untuk bersabar. Ia juga menyebarkan rumor bahwa Arka sedang berhutang besar dan akan segera kehilangan pekerjaannya. Informasi palsu itu membuat Riana panik. Ia mulai menuntut Arka untuk menceraikan Lana dan mengancam akan mengakhiri hubungan mereka jika Arka tidak melakukannya. Arka yang terjebak di antara tuntutan Riana dan tuduhan cemburu Lana mulai merasa tertekan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menjadi bidak catur dalam permainan yang dibuat oleh Vita. Ia mulai curiga pada Riana dan mulai menuduh Riana menyebarkan rumor palsu tentang dirinya. Hubungan mereka yang tadinya penuh gairah kini dipenuhi dengan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan pertengkaran. Mereka terjebak dalam labirin yang dibuat oleh Vita, menyalahkan satu sama lain tanpa menyadari bahwa dalang di balik semua itu adalah wanita yang mereka anggap telah mereka kalahkan. Vita tidak hanya mengincar Arka dan Riana secara langsung. Ia juga mulai mendekati lingkaran sosial dan profesional mereka. Dengan kecerdasannya, ia menyebarkan rumor halus yang merusak reputasi Riana di kantor. Melalui akun anonim, ia mengirimkan email yang seolah-olah salah kirim, berisi informasi yang ambigu tentang Riana kepada atasan dan rekan-rekan kerjanya. Semua dilakukan dengan sangat hati-hati, seolah-olah semua itu hanya kebetulan. Ia juga mengirimkan pesan anonim kepada teman-teman terdekat Arka, menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan. Pesan-pesan itu tidak langsung menuduh, melainkan hanya menanyakan hal-hal yang membuat mereka mulai mempertanyakan kesetiaan Arka. Vita, yang kini menjadi seorang ahli manipulasi, menyusun rencana yang lebih rumit. Ia menyewa seorang peretas profesional untuk meretas komputer kantor Arka dan mencuri dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen itu, yang sebagian besar adalah informasi rahasia perusahaan, kemudian ia kirimkan ke email Riana. Kemudian, ia mengirimkan email anonim kepada atasan Arka, memberitahu mereka bahwa Arka telah membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada Riana. Email itu dilengkapi dengan bakti-bakti yang kuat, yang sulit dibantah. Kehidupan Arka dan Riana yang tadinya terasa sempurna mulai retak. Pekerjaan Riana terancam karena rumor tentang perilakunya yang tidak profesional. Atasannya mulai mencurigainya dan memberikannya pekerjaan yang lebih rendah dari sebelumnya. Riana yang marah menuduh Arka telah menjebaknya. Sementara itu, Arka mulai merasakan perubahan dalam hubungan dengan teman Temonia yang kini bersikap lebih dingin dan menjauh. Mereka bahkan tidak mengundangnya ke akora-akora sosial mereka. Mereka terjebak dalam labirin yang dibuat oleh Vita, menyalahkan satu sama lain tanpa menyadari bahwa dalang di balik semua itu adalah wanita yang mereka anggap telah mereka kalahkan. Perlahan tapi pasti, kehancuran mereka dimulai, dan Vita dari kejauhan hanya tersenyum puas. Ia akan memastikan mereka menyadari terlalu terlambat bahwa mereka telah salah memilih lawan. Vita hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, dan saat itu tiba, ia akan memastikan kebenaran itu menghancurkan mereka. Klimaks dari rencana Vita terjadi pada malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka. Vita mengundang semua teman dan rekan kerja mereka ke sebuah pesta mewah. Di tengah pesta, Vita naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan berterima kasih kepada semua orang yang telah hadir. Kemudian,
Dengan suara yang tenang dan penuh dengan emosi, ia mengumumkan bahwa ia akan menceraikan Arka. Semua orang terkejut, termasuk Arka. Lana kemudian memutar sebuah video di layar besar. Video itu berisi rekaman dari detektif swasta yang menunjukkan Arka dan Riana di kamar hotel, di restoran, dan di tempat-tempat lain. Ia juga menunjukkan bukti-bukti tentang pembocoran informasi rahasia perusahaan. Semua orang yang hadir terkejut. Reputasi Arka dan Riana hancur dalam sekejap. Vita, yang tidak lagi gemetar, tersenyum pada Arka dan Riana. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya berbicara. Ini adalah harga yang harus kalian bayar. Kalian telah merampas kebahagiaan dan harga diriku. Sekarang, aku akan mengambil kembali segalanya dan membuat kalian merasakan penderitaan yang telah aku alami. Kehancuran mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup baru bagi Vita. Ia tidak lagi menjadi seorang korban, tetapi seorang pemenang. Ia akan memulai hidup baru, hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus.